Oke Pak Kadis, kita akan lanjut ya. Di samping yang Pak Kadis cerita tadi ya, kira-kira apa aja yang ada di dinas pertanian ini Pak Kadis? Di sini juga kami setiap tahun menyediakan benih dan bibit. Yang kemarin kita sudah bagikan bibit mangga, bibit durian, dan bibit alpukat. Kemudian dibagikan benih pupuk dan obat pembasmi hama lengkap ya pada tanaman. Nah, selain itu di sini juga ada pelayanan kepada masyarakat, vaksinasi rabies kepada anjing, kucing dan monyet. Di sini kita akan berinovasi membuat satu program, yaitu mendukung visi misi Pak Wali Kota khusus di vaksinasi ini, agar supaya ketika masyarakat yang memerlukan vaksinasi tanpa datang lagi ke kantor, kami sudah melihat bahwa waktunya vaksinasi itu sudah habis dan kami akan mengunjungi. Kemudian kami akan membuat satu inovasi lagi yang baru, mungkin tahun depan, yaitu setiap hewan ternak peliharaan itu dia mati, dia bertambah, dia pindah, itu secara otomatis langsung ada di data pada kami, sehingga kami bisa mengawasi semua berapa jenis anjing, berapa laki-laki, hari ini lahir berapa, besok mati berapa, kayak pembuat akte catatan sipil. Oh begitu ya. Semua jadi terkontrol, tidak perlu lagi masyarakat datang ke dinas ketahanan pangan dan pertanian. Waktunya vaksinasi, kami sudah melihat bahwa vaksinasi anjing di kelurahan A dia sudah pantas untuk melakukan vaksinasi ulang. Artinya vaksinasi binatang itu di kelurahan, tidak di sini ya? Ya, di rumah masing-masing. Oh, di rumah masing-masing ya. Kalau sekarang kan masyarakat menghubungi kami, datang kemari, bawa ternaknya, gitu ya. agak repot. Kalau masyarakat tidak ada kendaraan kan membutuhkan sewa kendaraan, sewa apa saja yang orang boleh datang di sini. Itu kita meringankan masyarakat. Nanti ke depan kami langsung mengunjungi di rumah masing-masing karena kami sudah ada data waktunya untuk vaksinasi. Itu waktu vaksinasi binatang itu berapa lama tuh? Kalau jadwalnya 1 tahun, kemudian harus divaksin lagi ulang. Oh, tiap tahun artinya? Ya, tiap tahun. Anjing, kucing atau apa? Atau yaki. Kalau yaki kan cuma 3 binatang ini. Ya. Kalau babi apa enggak ya? Sebagian anjing dan kucing. Oh, anjing, kucing sama yaki ya. Kalau babi dan sapi itu IB, inseminasi buatan. Oh, apa artinya itu? Apa namanya? Inseminasi buatan itu membuat betina ini bunting. Tanpa ada hubungan dengan itu bisa ya? Dengan ternak laki-laki pejantan. Begitu. Inseminasi buatan. Itu juga nanti ke depan kami akan arahkan ke sana. Begitu ya. Tapi ini yang ini udah berjalan ini Pak Kadis? Belum, rencana tahun depan. Tahun depan. Yang tahun ini inovasi di Dinas Ketahanan Pangan baru P2L. Apa tuh? Lumbung pangan lestari. Gimana cepat? Dia karena Bitung ini kan kota industri, kota pelabuhan, kota pariwisata. Lahan juga di kota Bitung ini, lahan pertanian ini hanya sekitar 19.000 hektar. Sehingga kita manfaatkan pekarangan-pekarangan yang ada di kota Bitung. Artinya di sini meringankan masyarakat untuk tidak mengeluarkan banyak uang
Kebutuhan pangan sehari-hari rica, tomat, bawang kita bisa tanam lewat tanaman yang ada di polybag. Gitu. Tanaman di polybag sehingga setiap panen bisa orang gunakan untuk konsumsi sehari-hari. Itu kita sudah laksanakan. Benihnya disiapin dari ya, disiapin. Kemudian bibitnya kita kasih. Begitu. Kemarin tahun ini berjalan tahun ini ya. Setiap tahun dia ada. Pasti ada. Karena program pemanfaatan pekarangan. Itu cara mendistribusi bagaimana ke masyarakat, apa melalui kelurahan atau melalui apa atau melalui kita sampaikan di media sosial. Gitu. Sampaikan di media sosial yang butuh bibit dan butuh benih. Kemudian mereka datang kemari dan membuat permohonan. Karena dasar permohonan itu kita berikan. Kalau tidak ada permohonan, tentunya kita salah memberikan. Iya. Bisa aja orang memanfaatkan yang lain ya Pak Kadis ya. Karena kan setelah Pak Kadis bilang permohonan masuk, nanti kita survei, ya toh, bener nggak mana lahannya, seperti itu ya Pak Kadis ya. Kalau pemanfaatan pekarangan sih dia cuma di rumah. Di depan rumah. Itu disurvei juga tuh Pak Kadis. Iya, dilihat. Tetap ya. Tapi kalau mereka minta kan misalnya bibit rica 100 bibit yang sudah ada di polybag. Kita lihat di mana lokasinya. Kalau rumah kurang lahan, ya tentunya kita kasih tidak sebanyak itu. Karena tidak ada lahan. Kalau yang besar-besar kita ganti dengan benih. Benih per saset kan itu ada ratusan benih. Bisa digunakan di kelurahan per kelompok maupun perorangan, tapi dia ada lahan tersendiri. Lebih besar lagi kita bagikan benih jagung. Kita di sini ada 150 hektar yang sudah kita bagikan benih jagung untuk kelompok-kelompok tani. Perorangan juga bisa ini? Kalau benih jagung itu bantuan dari Kementerian Pertanian. Tidak bisa diberikan ke perorangan. Karena harus terdaftar kelompoknya secara resmi. Kemudian ada lagi bantuan bibit pala. Bibit pala yang terang sudah bagikan ada 150 hektar. Banyak. 500 hektar. 500 hektar. 150 hektar. 150 hektar terang sudah bagikan itu ke kelompok-kelompok tani. Jadi tiap tahun kita dapat bantuan itu. Tiap tahun ya. Kemudian ada lagi kelapa dalam, bibit kelapa dalam. Gimana tuh kelapa dalam? Kelapa biasa. Kelapa yang penyebutnya kelapa dalam. Kelapa biasa yang tinggi-tinggi. Jadi itu sudah dibagikan semua. Jadi dia keluar DP itu baru Pak Kadis bagikan. Ya, itu dari bantuan dari Dinas Pertanian Peternakan Provinsi. Kita kurang bagikan ke titik koordinat yang sudah disiapkan. Itu dibagikan itu ke kelompok tani. Kelompok tani yang punya kelompok tani ya guys. Setiap kelompok tani kalau dari pala dia ada bantuan lagi selain bibit, ada mesin pemangkas, kemudian ada hand sprayer. Ada mesin pangkas juga. Ada mesin pangkas. Ada mesin pemangkas juga yang dikasih ya. Ya, per kelompok. Itu untuk kelompok tani, perorangan enggak ya? Tani. Kurang melihat besar kecilnya. Kalau dia kecil, dia dapat hand sprayer 1, pemangkas 1. Begitu. Kalau dia besar ya akan lebih banyak didapat. Begitu ya. Masing-masing. Mungkin ada tambahan hal yang lain yang Pak Kadis mau sampaikan mengenai pertanian ini. Ya, kita harapkan ke depan dengan visi misi Pak Wali Kota yang concern di bidang pertanian, mudah-mudahan sebentar lagi kita akan mengukuhkan petani milenial. Karena petani milenial ini cukup ada pengaruh besar untuk mengganti regenerasi petani-petani yang saat ini sudah semakin tua. Dengan semakin tua tentunya semangat, kekuatan fisik semakin lemah.
Nah kalau tidak ada petani milenial yang regenerasi ini kan bisa-bisa Kota Bitung ini tanah yang ada semakin banyak yang terlantar, sehingga sulit untuk mendapatkan tambahan pangan di Kota Bitung. Nah, ini program dari Bapak Wali Kota yang kami sementara lakukan. Sementara kami akan pengukuhan kelompok petani milenial, mudah-mudahan dia bisa berhasil dan petani milenial akan semangat untuk melakukan penanaman semua jenis tanaman yang ada di Kota Bitung. Artinya petani milenial itu maksud seperti apa, merekrutnya seperti apa tuh Pak Kadis? Lewat kelompok ada penentuan kelompok petani milenial. Definisinya kalau petani milenial sesuai yang ada di Badan Pusat Statistik, petani milenial itu adalah usia 19 sampai 39 tahun. Nah, itu membuka tenaga kerja baru bagi para pemuda sehingga bisa berkreasi di bidang pertanian. Tidak usah termakan dengan stigma lama bahwa petani itu adalah pekerjaan yang kotor, yang setiap hari mandi PC. Ada petani yang sukses. Di Kota Bitung ini petani ada 2 yang sukses. Coba Pak Kadis. Dia tanam cabai, hasilnya dapat rumah. Rumah permanen. Ada petani jagung, hasilnya dia dapat beli kendaraan roda 4. Nah, itu memberikan motivasi kepada para anak muda agar terjun di bidang pertanian. Karena dengan kondisi saat ini COVID-19, tentunya banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan. Karena keterbatasan yang ada di perusahaan. Sehingga kami berkesimpulan Pak Wali mengambil keputusan untuk merekrut mereka sebagai masuk dalam petani milenial. Ini dan untuk ada yang program 2022 sekarang dan selanjutnya. Udah berjalan ini ya. Pak Kadis. Terus ada petani yang sudah lagi action sekarang itu dari latar belakang disiplin ilmu. Maksudnya? Ada sarjana teknik, ada sarjana ekonomi, sarjana hukum. Itu dari latar belakang ilmu yang ada. Mereka jadi petani milenial. Dibantu sama pemerintah mulai kita memberikan fasilitas yang apa adanya di sini. Bibit, benih, alsintan. Ketika kita minta ada support dari kementerian, barang-barang tersebut kita serahkan ke kelompok-kelompok petani milenial maupun petani secara umumnya yang ada di Kota Bitung. Dan menurut Pak Kadis, selama pemerintah memberikan bantuan ini, apa respon atau tanggapan dari menurut Pak Kadis dari para petani ini? Apa mereka senang atau seperti apa? Mereka di Bitung sini juga ketika melihat situasi yang ada bahkan sekarang ini sangat sekali mengharapkan bantuan-bantuan dari pemerintah. Karena ketika mereka melakukan penanaman sampai dengan produksi, tentunya mereka mengharapkan untuk pendampingan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, khususnya dimintakan pendampingan bagi penyuluh-penyuluh yang ada. Oleh karena itu mereka sangat antusias ketika melihat bahwa ada setiap tahun kami memberikan bantuan-bantuan benih maupun bibit dan alsin. Dan mudah-mudahan apa yang kita sudah buat dan sudah diajukan ke kementerian berupa proposal itu akan direalisasi oleh kementerian, dan tentunya kita akan manfaatkan sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat Kota Bitung, khususnya petani yang ada di Kota Bitung, agar supaya
tingkat kesejahteraan petani di Kota Belitung itu semakin meningkat. Oke, terus saya mau tanya lagi, di sini kira-kira masih ada stok bibit-bibit nggak untuk akhir tahun ini? Kalau ada apa aja itu Pak? Kalau di sini sudah habis. Karena sejak ada bulan April dan terakhir kita bagikan itu di bulan Juli. Oke, apa tuh yang terakhir dibagi? Terakhir bulan Juli itu bibit mangga, rambutan dan alpukat. Itu yang ada. Memang setiap tahun karena APBD dianggarkan lewat APBD Kota Belitung ya tentunya terbatas, tapi tiap tahun pasti ada. Sehingga keterbatasan itu kami bagikan ke masyarakat sesuai dengan lahan yang tersedia. Oke, untuk tahun ini udah beres semua habis ya. Habis. Kita tunggu lagi tahun depan. Tahun depan biasanya tuh datangnya bibit itu kapan itu? Sesuai dengan permohonan atau orang ajukan di di APBD 2022. Yang sebentar kita akan bahas nanti. Oke, kalau begitu mungkin ada tambahan lain mengenai cukup atau cukup? Oke, kalau begitu terima kasih Pak Kades atas waktunya. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat. Salam sehat.